إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian Masjid Al-Mujahidin di Slipi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka pengajian mengkaji dan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan amalan ini amalan yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Hidupnya dihiasi, diisi dengan penuntutan ilmu, pengajian, yang itu tentunya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dibarengi dengan menuntut ilmu dan mengkaji agama Allah, setelah kita mendapatkan ilmu, tentunya mesti dan seharusnya bagi kita untuk mengamalkannya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu punya makna dan berbarokah dengan amal atau dengan praktek amaliyah dari apa yang kita ketahui dari ilmu tersebut. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasanya
Materi yang kami bawakan adalah kajian atau mengaji tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, alhamdulillah kita telah mengambil beberapa keterangan yang mudah-mudahan itu bermanfaat dan berfaedah bagi kita semuanya, dan telah kita realisasikan dengan bentuk amal. Sehingga selanjutnya kita akan melanjutkan keterangan-keterangan yang ada yang belum kita ambil dari keterangan tafsir Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, secara khusus pertemuan kita dalam pengajian mengkaji kitab tafsir ini, kita sampai kepada pembahasan atau keterangan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang kita telah memahami apa yang dimaksud dengan kitab, dan kita juga telah memahami kalimat la raiba pada ayat yang tentunya diinginkan dengannya kalimat yang mendalam, yaitu jangan sampai ada satu bentuk keraguan sedikit pun pada hati-hati kita semuanya, pada keyakinan kita semuanya terhadap kitab yang Allah turunkan tersebut. Dan demikian pula kita telah mendapatkan keterangan hudan dan terakhir kita juga telah mendapatkan keterangan muttaqin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, yang tidak ada keraguan sama sekali padanya sedikit pun, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka lah orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah. Karena dengan ketakwaannya dia menambah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah ada pada dirinya, sehingga semakin terus bertambah. Sebagaimana kita ketahui makna takwa secara keumuman, bahwa takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat sekemampuan, atau mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat sekemampuan,
dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang bertakwa, dia akan menunaikan apa yang datang dari amalan-amalan taat satu demi satu, yang dengannya menambah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Hudan lil muttaqin. Dan siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Abdullah ibn Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, mengatakan, humul mu'minuna alladhina yattaquna asy-syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang membentengi diri mereka dari segala macam bentuk kesyirikan terhadapku, dan mereka adalah orang-orang yang berusaha mengamalkan amalan ta'ah. Itulah orang-orang bertakwa. Tentunya mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu keterangan beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, alladzina yahdharuna minallah uqubatah fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatah fit tasdiq bima jaa bihi. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga diri mereka, mengingatkan diri mereka, dan berhati-hati terhadap siksaan ataupun segala macam sanksi ataupun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan segala bentuk maksiat dan dengan semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan dua keterangan tadi tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, tapi saling berhubungan. Wallahu a'lam bis-shawab, yaitu mereka orang-orang yang selalu menjaga diri mereka dari segala macam perbuatan maksiat dalam rangka mendapatkan hidayah Allah, dan tentunya dengan berharap rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna secara keumuman yang diinginkan mereka orang-orang bertakwa. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi telah kita dengarkan
takwa dan keterangan secara umum tentang takwa dan siapa orang yang bertakwa. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini setelah menyebutkan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah sampai akhir ayat. Tentunya dengan keterangan ini menambah keterangan yang ada sebelumnya. Namun dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan bahwa sifatnya orang bertakwa yang diinginkan dengan al-muttaqin itu mesti ada sifat-sifat ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada perkara yang gaib. Kepada perkara yang gaib. Demikian dan perkara yang gaib tentunya seluruh hal-hal yang berkaitan dengan apa yang gaib. Dan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang maha gaib. Demikian beriman atau mengimani perkara yang gaib. Karenanya makna iman dinukilkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini dari Abdullah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud qala al-imanu at-tasdiq. Iman itu pembenaran. Iman itu pembenaran. Dan dinukilkan dari Abdullah Ibnu Abbas, yu'minuna yusaddiquna. Kalimat yu'minun dalam ayat mengimani itu diinginkan yusaddiqun, membenarkan. Sehingga wallahu a'lam bis-shawab, mereka yang membenarkan perkara yang gaib. Dan datang pula keterangannya dari Anas radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukilkan di sini, yu'minuna yakhshawna. Mengimani maknanya mengkhawatirkan atau mengkhawatiri keberadaan dirinya dengan apa yang gaib, takut kepada apa yang gaib, yakni tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan mana iman? Makna iman secara keseluruhannya mengikrarkan atau sebuah bentuk pengikraran dengan hati, lantas diucapkan dengan lisan,
dan kemudian direalisasikan dengan seluruh anggota badan. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada keterangan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang mengimani, membenarkan kepada perkara gaib. Perkara gaib. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana kita ketahui bersama tadi, seluruh perkara gaib, dan yang pertama kali masuk padanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dikatakan yu'minuna bil ghaibi. Qala Abul Aliya yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqaihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut wa bil ba'si fahadha ghaibun kulluhu. Yaitu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mesti ada padanya keimanan yang sempurna. Bukan sekedar seorang mengatakan saya mengimani Allah, tapi mesti ada keimanan yang sempurna. Apa keimanan yang sempurna terhadap Allah? Tentunya harus terpenuhi 4 perkara. Pertama, mengimani Allah dengan perwujudannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalaupun gaib, Allah berwujud. Kalaupun Allah dikatakan maha gaib, tapi Allah berwujud. Tidak usah kita jauh-jauh mengambil contoh. Kita melihat apa yang ada di sekeliling kita dan di sekitar kita dari alam semesta ini. Adanya semua ini tidak mungkin ada begitu saja. Ada yang mewujudkannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan contoh yang diberikan juga para ulama, kalau ada suatu waktu perahu berjalan sendiri tanpa ada yang menjalankannya, dari pinggir tepian sungai yang satu ke tepian sungai yang lainnya, lantas menaikkan barang dan jalan sendiri, kemudian menurunkan barang, lantas kembali lagi. Apakah yang seperti ini akal bisa menerimanya? Maka jawabannya tentunya tidak. Tentunya ada yang menaikkan dan tentunya ada yang menjalankan. Kalau ini akal tidak bisa menerima, dan tentunya harus ada yang menaikkan dan harus ada yang menurunkan, ada yang menjalankan, maka apa yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada begitu saja. Mesti ada yang mewujudkannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani Allah dalam uluhiyahnya, yakni menjadikan Allah semata-mata yang diibadahi, disembah. Hanya Allah yang disembah semata-mata, tidak yang lainnya. Kalau ada seorang mengatakan mengimani Allah, lantas dia menyembah kepada selain Allah, maka dikatakan keimanannya tidak benar. Dan kalau dia sudah demikian keadaannya, tidak lagi masuk kepada orang yang dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukan lagi al-muttaqin. Karena muttaqin meninggalkan kesyirikan. Bagaimana kalau dia menyembah kepada selain Allah? Yang berikutnya,
mengimani Allah dalam rububiyahnya, mengesakannya, menunggalkannya dalam rububiyahnya, yaitu menyatakan bahwa dialah zat yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rezeki dan segala macam hal yang lain yang bermakna dan semakna dengan itu. Dialah raja, dialah pemilik, dan seterusnya. Mesti ada keimanan yang ketiga ini. Kalau ingin dikatakan beriman kepada Allah, yang terakhir mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dalam asma dan sifatnya. Allah menetapkan nama bagi dirinya, nama-nama yang indah, dan Allah menetapkan sifat terhadap dirinya, sifat-sifat yang utama. Maka mesti bagi kita menetapkan pula apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Pernah mungkin kita dengarkan keterangan di majelis ini, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala murka disebut dengan selain namanya, dan murka pula disebut, ditetapkan dari selain sifatnya. Hal ini adalah suatu hal yang lumrah, karena kita manusia saja tidak ingin disebut selain namanya. Kita tidak ingin disifati selain sifatnya. Kita marah dan kita murka ketika dipanggil nama kita A dipanggil Z misalnya. Kita tidak senang. Lantas kita disifati dengan sifat yang tidak sesuai dengan sifat kita. Kita tidak sedang. Lantas bagaimana kalau itu nama yang tidak pantas, sifat yang tidak pantas ditetapkan, disematkan, dilengketkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Tentunya demikian pula Allah tidak ridha. Sehingga mengimani nama-namanya dan sifat-sifatnya, menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, namanya tersebut dan sifatnya tersebut, dan demikian pula sesuai dengan apa yang Rasulnya dan Nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetapkannya dari nama dan juga dari sifat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sekedar penyampai amanah dari Allah, bukan beliau memberikan nama dan sifat terhadap Allah dengan apa yang beliau tidak ketahui, atau dengan apa yang beliau buat-buat. Ini secara global keimanan terhadap Allah. Karena masalah keimanan ini akan dibahas pada pembahasan rukun iman secara detail, secara terperinci. Jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada al-ghaib, yu'minuna bil ghaib. Apa yu'minuna bil ghaib? Yang pertama yu'minuna billah. Itu harus ada yang pertama, yu'minuna billah, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya keimanan. Sehingga seorang dikatakan beriman kepada yang gaib. Dari keterangan ini kita tentu mendapatkan keterangan dan kejelasan. Orang yang tidak mengimani Allah dengan benar tidak dikatakan mengimani dengan benar perkara yang gaib. Yang berikutnya, wa malaikati, mengimani malaikat Allah. Mengimani malaikat Allah, baik yang Allah sebutkan nama-namanya dan yang Allah tidak sebutkan namanya. Mengimani keberadaan malaikat tersebut dengan tugas-tugasnya. Dan tentunya tidak boleh mengingkari keberadaan malaikatnya tersebut. Karena pengingkaran terhadap malaikat
membawa kepada kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian mengimani kitab-kitabnya. Kita mengimani semua kitab yang ada. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran nampak di hadapan kita, jelas di hadapan kita bahwa Al-Quranul Karim apa yang ada di hadapan kita sekarang ini. Tapi bagaimana dengan Zabur, bagaimana dengan Taurat, bagaimana dengan Injil yang tidak ada di hadapan kita? Maka wajib bagi kita mengimaninya. Wajib bagi kita mengimaninya. Tidak lantas tidak ada di hadapan kita, kita katakan tidak bisa saya imani karena tidak ada di hadapan kita. Wajib bagi kita mengimaninya, itu adalah bentuk keimanan terhadap perkara yang gaib. Adapun dari kitab-kitab tersebut yang mana diamalkan dan direalisasikan dengan bentuk amalan, maka jawabannya tentunya adalah kitabullah yang agung dan besar ini, yakni Al-Quranul Karim. Karena kitab-kitab yang lain telah terhapuskan dengan keberadaan Al-Quranul Karim, dan itulah yang mesti dijalankan. Yang lainnya kita imani, tapi pengamalan, bentuk pengamalan, yaitu syariat, maka hanya Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Adapun mengamalkan apa yang selainnya dari kitab, sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang liberal pada hari ini dan yang sejenisnya, adalah dakwah yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya, kalau itu benar, tentunya para sahabat akan mengamalkannya. Dan kalau itu benar, tentunya mereka orang-orang terdahulu sebelum kita ada, mereka akan mengamalkannya. Kalau mereka tidak mengamalkannya, sementara mereka adalah orang-orang yang terbaik di umat ini, orang yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengamalkannya, kenapa kita mengamalkannya? Apakah kita lebih pintar, lebih baik dari mereka? Jawabannya tidak. Mereka lebih baik, mereka lebih pintar, lebih paham, dan tentunya mereka orang-orang yang terbimbing langsung lewat nabinya dan rasulnya, dan apa yang dibimbing oleh nabinya dan rasulnya tidak akan salah. Wallahu a'lam bishawab. Mengimani kitab, sementara bentuk pengamalan adalah yang kita amalkan dengan syariat ini, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Dan tentunya pula dari apa yang dikatakan suhuf, karena di antara para nabi ada yang mendapatkan apa? Suhuf. Kita mengimaninya. Wallahu a'lam bissawab. Wa rusulihi, dan demikian pula mengimani para rasulnya. Mengimani para rasul. Semua nabi dan rasul diimani, dari yang awal sampai yang akhir. Dan semua nabi dan rasul tersebut tidak kita temui, tidak kita jumpai. Sampai-sampai nabi kita Muhammad SAW tidak ada yang kita temui. Berbeda dengan mereka para sahabat yang bertemu nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Tapi kalaupun kita tidak ketemu, wajib bagi kita
mengimaninya. Keimanan dengan tidak memilah dan tidak membedakan mereka para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak kita bedakan, tidak kita pilah-pilah, tidak kita pisah-pisah antara nabi dan rasul tersebut. Kita imani seluruhnya. Tidak kita kufuri. Karena mengkufuri nabi dan rasul kufur pula. Kita mesti mengimani semuanya. Tidak boleh kita kufuri satu sebagian atau bahkan seluruhnya. Mengimani mengkufuri satu sama mengkufuri seluruhnya. Mengkufuri sebagian sama mengkufuri semuanya. Sehingga mengimani semuanya. Kafirnya Yahudi, kafirnya Nasara, ketika mereka mengimani Musa, orang-orang Yahudi mengimani Musa saja dan tidak mau mengimani siapa? Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafirnya Nasara, mereka tidak mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani siapa? Isa saja. Maka kita jangan kafir seperti kafirnya mereka. Kaum muslimin wajib mengimani semua nabi dan rasul tersebut. Adapun mana syariat di antara nabi dan rasul itu yang mesti dijalankan? Tentunya jawabannya adalah syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diamanahkan, dirisalahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kita jalankan. Tidak boleh pula kita melecehkan mereka para nabi dan rasul. Sebagaimana di sana ada bentuk pelecehan yang tersebar di masyarakat terhadap nabi dan para rasul tersebut. Tidak boleh. Wajib bagi kita menghormati, memuliakan kepada mereka nabi dan rasul semuanya dengan tidak melampaui batas. Menjadikan nabi dan rasul sebagai ilah, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dimintai manfaat, dimintai tolak bala atau yang sejenisnya. Ini bukan menghormati, tapi melampaui batas. Imani dengan keimanan yang benar dan jalankan apa yang mesti dijalankan dari ketetapan Allah terhadap mereka nabi dan rasul tersebut. Ini keimanan kepada perkara yang gaib. Jadi kalau ada orang yang bertakwa, kalau ada orang yang ingin disebut bertakwa, lantas dia dengan nabi dan rasul tidak benar keimanannya, maka tentunya terjadi khalal dari kalimat takwa, terjadi suatu yang merusak dan menodai kalimat takwa tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga apabila dia ghulu, melampaui batas, ekstrim terhadap nabi dan rasul tersebut, ini juga merusak makna takwa, yakni ketika dituntut takwa kepada perkara yang gaib, lantas dia melampaui batas kepada nabi dan rasul. Wallahu a'lam bissawab. Dan perlu mungkin sebagai sekedar masukan, kita waspadai karena telah beredar, dianggap suatu hal yang ma'ruf, senandung selawatan, salatullah, salamullah, dan seterusnya dari siapa yang menghafal. Saya kebetulan tidak hafal, tapi di sana ada kalimat tawassalna bi Rasulillah dan seterusnya. Ada kalimat-kalimat syirik yang sebetulnya katanya dia ingin cinta kepada nabi dan rasul, mengimani nabi dan, tapi melampaui batas. Salatullah, salamullah ini disenandungkan di setiap masjid terkadang. Sebelum apa? Sebelum sholat.
Kalau kita dengar asik juga. Bahkan mungkin kita katakan ini adalah sebagai ganti apa? Sebagai ganti lagu jahiliyah, lagu Islami. Tapi ternyata lagunya syirik. Jadi perlu kita hati-hati. Dan yang lainnya. Ini merusak makna mengimani yang gaib terhadap Nabi. Keimanan kepada para Nabi dan Rasul tersebut. Dan tentunya kalau syirik sudah merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mengimani hari akhir. Hari akhir. Hari kiamat. Yang tentunya yang mendapatkan hari kiamat adalah sejelek-jelek manusia. Adapun orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan hari kiamat. Orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan hari kiamat. Karena yang mendapatkan hari kiamat adalah syirar. Orang yang paling jelek dari kalangan manusia. Kalaupun misalnya kita tidak mendapatkannya dan belum mendapatkannya, maka wajib bagi kita mengimaninya bahwa akan terjadi hari kiamat. Dan masuk keimanan kepada hari akhir akan disebutkan secara rinci di sini adalah kehidupan setelah kematian. Al-haya ba'dal maut. Kehidupan setelah kematian. Adanya kehidupan setelah kita mati, yakni hidupnya kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelumnya pula kematian kita mengimani setelah kita mati kita berada di alam barzakh, di alam kubur. Ini termasuk mengimani hari akhirat. Sehingga itu di sini disebutkan mengimani jannah, surga, mengimani neraka, mengimani pertemuan dengan Allah, mengimani kehidupan setelah kematian, mengimani hari berbangkit, dan yang seperti itu. Ini semuanya kata Al-Imam Abul Aliyah, fahada ghaibun kulluhu, ini semuanya adalah ghaib dan dituntut bagi kita mengimaninya kalau kita ingin dikatakan bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mungkin lewat ayat ini dan setiap kita alhamdulillah sudah membacanya. Semua kaum muslimin mungkin sudah membacanya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tapi ketika kita melewati alladzina yu'minuna bil ghaibi, ketika kita tidak mengerti keterangannya, kita anggap biasa-biasa aja. Bahkan para khutbah, para penceramah di mimbar-mimbar memanggil orang, ayo takwa, ayo beriman. Namun dia sendiri ada penyelisihan terhadap keimanan, penyelisihan terhadap ketakwaan. Kenapa? Karena tidak paham apa itu takwa, apa itu iman, dan mesti apa yang diimani, dan bagaimana keimanan. Demikian pula takwa. Ya, sebagai salah satu bentuk contoh, sang khatib mengatakan setiap Jumat nih, bahkan mungkin setiap ceramah, pertama saya nasihatkan diri saya dan semua kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan kalimat takwa keluar. Tapi kita dapati khatib adalah orang yang mencerminkan pertama kali penyelisihan terhadap takwa. Dalam keadaan status dia memanggil manusia untuk apa? Untuk bertakwa. Kenapa?
Inilah yang kita katakan tadi. Kita sering lewat ayat hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tidak paham apa al-muttaqin, apa al-ghaib. Maka dan oleh karenanya bersyukurlah dan beruntunglah kalau kita diberikan bimbingan oleh Allah untuk mengerti makna kalimat dan ayat, makna tafsir dari ayat tersebut, sehingga kita betul-betul ketika membaca tersentuh hatinya, bergetar hatinya ketika membaca ayat-ayat Allah. Khawatir dia tidak termasuk orang yang dimaksud, atau khawatir dia adalah orang yang dimaksud dengan ayat tersebut. Bukan sekedar dibacanya berjalan dengan perjalanan yang cepat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kemudian dikatakan wa yuqimunas shalah. Jadi kita sudah paham apa tadi? Yu'minuna bil ghaib. Kita ringkas dari tafsir ini, karena kalau tidak kita ringkas, ya kata mereka para ulama, kita baca ini, naam, pertemuan kita cuma sepekan sekali, umur kita pun habis belum selesai bacaan kita. Jadi kita ringkas. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Wa yuqimunas shalah. Siapa orang-orang muttaqin? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa mesti ada sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mesti. Yang kedua, apa disebutkan oleh Allah? Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata. Dinukilkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam tafsir ini, yuqimunas shalah bi furudiha, menegakkan salat dengan kewajiban-kewajibannya. Dan dinukilkan pula dari beliau radhiyallahu taala anhu, iqamatus shalah itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyu' wal iqbal 'alaiha fiha. Penegakan salat yang dimaksud adalah menyempurnakan ruku', menyempurnakan sujud, menyempurnakan dengan bacaan tilawah, disertai kekhusyuan, dan menghadapkan dirinya semata-mata dengan salat tersebut. Dinukilkan pula dari Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah, iqamatus shalah al-muhafadhah ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Iqamatus shalah yaitu menegakkan salat dengan menjaga salat sesuai waktunya, menunaikannya dengan bertaharah, menunaikannya dengan sempurna dari rukuknya, sujudnya, dan yang lainnya tentu. Melihat keterangan-keterangan yang ada, dan di sana masih ada keterangan yang lain, maka kita mengambil kesimpulan, iqamatus shalah yang diinginkan di sini, yuqimunas shalah, adalah menegakkan salat sesempurna mungkin dengan mendatangkan apa-apa yang wajib dan apa-apa yang sunnah yang menyempurnakan, dan salat itu bertambah indah karenanya.
yang semua bermuara kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya tentunya salat beliau terlengkapi kewajiban dan terlengkapi dengan apa yang sunnah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian orang-orang yang menegakkan salat. Demikian orang-orang yang menegakkan salat. Adapun salat dengan meninggalkan apa-apa yang datang dari kewajibannya, bahkan rukunnya, maka tentunya salatnya rusak. Dan kalau rukun yang ditinggalkan, salatnya batal. Ketika mereka tidak menegakkan salat sebagaimana yang diinginkan dengan salat, maka tidak dikatakan dia salat. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga keterangan ini menuntut kita, mesti kita bisa menegakkan salat dengan salat yang benar. Kalau kita ingin dikatakan orang yang apa? Bertakwa. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Makanya para ulama kita, mereka menerangkan tentang masalah salat. Dari semua kitab fikih kita dapati kitab salat demikian banyak keterangannya. Pembahasan salat demikian banyak keterangannya. Bahkan tidak dicukupi dengan kitab fikih, dibuat satu kitab khusus untuk menerangkan masalah salat. Tentunya tujuannya adalah agar benar salat kita, baik salat kita. Dan seorang dipandang baik amalannya apabila baik salatnya, rusak amalannya apabila rusak salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu pembelajaran terhadap atau fikih salat sangat penting. Amat penting. Yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Jangan kita malas, enggan untuk belajar salat yang benar. Tapi bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sekarang, bagaimana salat Anda khusyuk, tata cara salat khusyuk, yang kalau kita lihat prakteknya bukan khusyuk, tapi kemasukan syaitan. Salat yang khusyuk, kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan khusyuk. Dan kapan terjadinya khusyuk? Bukan suatu yang dibuat-buat. Ada sekarang bimbingan salat apa? Salat khusyuk. Bagaimana cara Anda salat khusyuk? Kita lihat prakteknya luar biasa, menyelisih apa yang diinginkan dengan khusyuk. Kalaupun katanya, wah seru, menangis-nangis. Nangis bukan tanda bahwa salat itu khusyuk. Nangis bukan tanda bahwa salat itu khusyuk. Ketika sahabat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, lantas kemudian dia sholat terpanah. Dipanah oleh musuh. Tertancap anak panah itu di badannya. Tapi dia tetap sholat.
dia tetap sholat sampai pada akhirnya karena darah mengalir, diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain dan dibawa ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpananya dia tanpa ada rasa, tanpa ada yang mengganggu dari sholatnya. Itulah salah satu bentuk gambaran khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Bukan seperti khusyuknya mereka, ya kalau berkumpul nangis, tapi kalau sholat di rumah masing-masing ketawa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sholatlah sebagaimana Rasulullah, mulai dari takbirnya, mulai dari rukuknya, mulai dari qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, dipelajari, diketahui. Maka termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ketika orang menegakkan sholat yang benar dan dikatakan dia orang yang bertakwa, maka tentunya dia akan meninggalkan segala macam apa yang dilarang. Inna sholata tanha 'anil mu'minina 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah kaum mukminin dari berbuat fahisya dan mungkar. Salat yang benar, bukan salat asal salat. Ketika dia meninggalkan perbuatan fahsya, nista dan kemungkaran, ini berarti dia mengamalkan ketakwaan. Karena ketakwaan tadi mananya secara global kita katakan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat kemampuannya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tanha 'anil mu'minina 'anil fahsya wal munkar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kelanjutan ayat tentunya, wa yuqimuna shalah sudah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Mereka menginfakkannya. Diterangkan apa yang direzekikan di sini dari harta tentunya. Dari harta. Sehingga mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tentunya berkaitan dengan zakat. Zakat mal. Dan yang wajib tentunya berkaitan dengan apa? Nafkah. Berkaitan dengan nafkah. Sebagaimana dikatakan, seorang yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dia telah menunaikan apa? Kewajibannya. Jadi seorang mukmin muslim dituntut kalau dia sudah berkeluarga untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Bukanlah pemahaman yang benar membiarkan anak istri tanpa diberikan apa? Nafkah. Pernah suatu waktu, ini sekedar tambahan aja. Suatu waktu kami bertemu dengan jamaah yang mengatakan dirinya kelompok atau jamaah tabligh.
Pertama tidak terjadi obrolan, tapi dia memulai. Dia panggil kami Ustaz, tidak tahu tahunya dari mana, yang jelas dia panggil Ustaz. Ustaz mau kemana? Saya katakan saya mau ke sana. Terjadi obrolan, tapi kayaknya orang yang bertanya ini ngeyel dalam bahasa Jawanya. Nah, alhasil terjadi pertanyaan kepadanya. Anda keluar sekian lama meninggalkan anak istri, Anda menyimpankan nafkah kepada anak istri? Kata dia, tidak, dari jihad fisabilillah, biar keluarga itu mendapatkan debu-debu jihad, membiarkan mereka kelaparan. Itu bukan jihad, itu jahat. Itu bukan jihad, itu jahat namanya. Kalau kalian orang yang bertakwa, kalian mesti ingat makna ayat ini. Apa itu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari kewajiban kalian adalah memberikan nafkah kepada anak, dan itu termasuk mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagaimana tadi kita terangkan, di antara apa yang wajib, di antara apa yang wajib, tidak boleh dan tidak, atau perkara yang terlarang, tidak memberikan anak istri nafkah. Karenanya seorang pemuda yang ingin menikahi seorang wanita mesti sudah ada persiapan di dirinya atau pada dirinya bagaimana dia nantinya menafkahi anak istrinya. Jangan ada pada dirinya tidak ada persiapan sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Karena ini berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan kewajiban. Kita kembali kepada keterangan bahwa yunfikun mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Pertama, apa yang wajib, yaitu zakat amwal atau berkaitan dengan nafkah atau yang wajib yang lainnya. Lantas yang sunnah, adapun yang bersangkutan dengan nafkah dinukilkan dari Abdullah ibnu Mas'ud dan sekelompok dari sahabat Nabi ketika mereka memaknakan wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka mengatakan nafaqatur rajul ala ahlihi wa hadha qabla an tanazzala an tunazzila az-zakah atau an tunazzal zakah, yakni nafkahnya seseorang kepada keluarganya, di mana ini lebih didahulukan sebelum turunnya ayat apa? Sebelum turunnya tentang kewajiban zakat. Wallahu a'lam bissawab. Lantas kemudian tadi kita katakan yang mustahabah, yang berkaitan dengan mustahabah, namanya mustahabah apa yang lebih di dirinya dari harta, dia sumbangkan, dia nafkahkan, dia sedekahkan, tentunya itu menyempurnakan makna wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang besar dari ayat ini, yaitu
selalu saja Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara salat dan antara infak. Selalu saja Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara salat dan antara infak. Kita sering mendapatkan dalam ayat wa yuqimunus shalah wa yu'tunaz zakat dan seterusnya. Tentunya hikmahnya dikarenakan salat berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan infak berkaitan dengan hak hamba. Ketika ditunaikan hak Allah, tentunya pula mesti ditunaikan hak hamba. Apa haknya Allah? Diibadahi dengan segala jenis ibadah yang Allah syariatkan. Dan apa haknya hamba? Ditunaikan hak mereka dari pemenuhan hak-hak yang mesti dipenuhi. Sehingga digabungkannya antara salat dan infak dalam ayat itu bukan tidak memiliki makna, arti, tapi memiliki makna, arti dan hikmah yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Adapun infak secara definisi adalah al-ihsanu ilal makhlukina bin naf'il muta'addi ilaihim, perbuatan baik yang diberikan kepada sesama hamba Allah makhluk dari sesuatu yang bentuknya kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh mereka. Sehingga kalau dikatakan berinfak, ada yang diberi, ada yang diberi. Wa aulan nas bidzalika, dan tentunya kalau masalah beri memberi ini, yang paling pertama di antara mereka yang pantas untuk mendapatkan pemberian kita qarabat. Mereka adalah karib kerabat kita, keluarga kita, ataupun budak yang kita miliki. Kemudian dari selainnya, dari selain kerabat kita. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang diinginkan dengan infak, dengan makna definisi tadi. Dan kita telah dengarkan keterangannya. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang dimaksudkan dengan yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mengimani terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi dan Rasul dari kitab,
dan mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang sebelummu, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka pula terhadap apa yang datang dari hari yang akhir mereka meyakininya. Mereka meyakininya. Tadi telah kita dengarkan keimanan terhadap perkara yang gaib secara keseluruhan. Kemudian setelah ini dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ini namanya dari ataf am dengan khas. Yang umum terlebih dahulu, baru yang khusus. Dan yang seperti itu dalam ayat banyak didapatkan. Artinya membenarkan keterangan yang sebelumnya yang secara global, keimanan terhadap perkara yang gaib di antaranya tadi sudah disebutkan, dan secara khusus di sini disinggung terhadap kitab yang Allah turunkan kepadamu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sudah asar. Saya kira karena waktu asar sudah masuk, kita cukupkan untuk sementara waktu. Wa insyaallah taala kita lanjutkan setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Taqabbal barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menunaikan salat asar secara berjamaah di masjid di salah satu rumah Allah ini, kita kembali melanjutkan dari keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang tadi telah kita dengarkan terjemahannya kurang lebih. Dan mereka orang-orang yang mengimanimu dengan apa yang diturunkan kepada mereka, orang-orang yang mengimani dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, yakni wahai Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga mengimani kepada Nabi dan Rasul yang diturunkan, mengimani kepada Nabi dan Rasul atau apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum, dan terhadap perkara akhirat mereka pun meyakininya. Tadi telah kita dengarkan secara keumuman yu'minuna bil ghaibi dari ayat sebelumnya yang telah kita jelaskan, termasuk diantara mengimani yang gaib, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disinggung secara khusus
kitab Allah yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim, dan secara keumuman yang diturunkan kepada nabinya dan para nabinya dan rasulnya, sebagaimana Zabur, Taurat, Injil. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang seperti ini tadi telah kita dengarkan, biasa di dalam Al-Quran menyebutkan dulu secara umum, baru menyebutkan secara khusus, atau terkadang menyebutkan secara khusus baru menyebutkan yang umum. Tentunya semuanya tidak lepas daripada hikmah. Adanya bentuk pengulangan, adanya bentuk pengumuman dan pengkhususan, itu semua memiliki hikmah yang besar. Tujuannya salah satu diantaranya adalah bentuk menguatkannya atau ingin dikuatkannya permasalahan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Adapun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, ayusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah wa ma ja'a bihi min qablika minal mursalin la yufarriquna bainahum wa la yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim. Mereka membenarkan apa yang didatangkan kepadamu dari Allah dan apa yang didatangkan kepada Nabi dan Rasul sebelummu. Mereka tidak memilah-milah dan memisah-misahkan antara satu dengan yang lain dari apa yang diturunkan tersebut. Dan mereka pun tidak menolak, mengingkari apa yang didatangkan kepada mereka dari Rabb mereka. Tentunya ini sama dengan mana mengimani kepada kitab yang telah kita dapatkan keterangannya tadi. Mengimani kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim, dan kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya dari kitab-kitab yang telah kita sebutkan. Mengimani, membenarkannya, menetapkannya, tidak mengkufuri sebagian dan membenarkan sebahagian. Karena pengkufuran terhadap sebagian, pembenaran terhadap sebagian sama artinya pengkufuran terhadap semuanya. Karenanya mesti mengimani semuanya. Dan keimanan kepada semuanya bukan dituntut kita untuk menjalankan semuanya. Adapun masalah pensyariatan, maka yang disyariatkan bagi kita untuk menjalankannya apa yang ada di depan kita dari Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab, karena Al-Qur'anul Karim menghapus dari syariat-syariat sebelumnya dan menyempurnakan apa yang datang sebelumnya. Qala rahimahullah wa bil akhirati hum yuqinun, ay bil ba'si wal qiyamah wal jannah wan nar wal hisab wal mizan. Wa innama summiyat al-akhirah li'annaha ba'da dunya. Dan terhadap apa yang akhir, terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan yang akhir atau hari akhirat, mereka pun mengimaninya, meyakininya. Apa perkara yang akhir itu? Sudah disebutkan bil ba'si, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, jannah, surga, neraka, hisab, yakni dituntutnya pertanggungjawaban seorang hamba nantinya di hari hisab, mizan, timbangan.
Dinamakan ini semuanya akhirah karena hal ini ada setelah kehidupan dunia. Hal ini ada setelah kehidupan dunia, ba'da dunia. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga keterangan kita yang akhir ini, karena telah kita dapatkan keterangan sebelumnya, menguatkan keterangan yang sebelumnya. Menguatkan keterangan yang sebelumnya, yu'minuna bil ghaibi. Maka ketika demikian keadaannya atau sifat-sifatnya, mereka dikatakan apa? Orang-orang yang beriman. Mereka dikatakan orang-orang yang beriman. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka di dalam ayat yang setelahnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka atau di atas petunjuk Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Penyebutan beberapa sifat dari sifat orang-orang bertakwa tadi, dan itu adalah sifat-sifat yang utama dan sifat-sifat yang inti, ini tentunya punya tujuan dan punya maksud juga, di mana nanti setelah ayat-ayat ini Allah akan menyebutkan sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang kafir, dan setelahnya sifat orang-orang munafik. Munafik dari kalangan orang kafir, tapi dikhususkan, dikeluarkan dari orang kafir karena betapa jeleknya sifat munafik, betapa jeleknya kemunafikan, sehingga penyebutan sifat-sifat yang ada tadi dari sifat orang yang bertakwa tidak dimiliki oleh orang-orang kafir, tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Sifat itu hanya ada pada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ini maksud dan tujuannya. Karenanya, kalau seorang ingin dikatakan beriman, ingin dikatakan bertakwa, kita tekankan dan kita tekankan, mesti memiliki sifat ini. Memiliki sifat ini dengan sempurna, wallahu a'lam bissawab, dan menjauhi sifat-sifat yang akan disebutkan nantinya dari sifat orang-orang kafir dan dari sifat orang-orang munafik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa sifat yang sempat kita dengarkan tadi dari sifat orang-orang mukmin, yang akan kita dapatkan nanti pula tambahan-tambahan yang lain, karena sifatnya orang mukmin digambarkan oleh Al-Quran beberapa tempat, ada beberapa sifat. Tapi sifat yang inti telah kita dengarkan pertama kali dalam ayat-ayat Allah tersebut, dalam awal surah atau surah Al-Baqarah, yang selanjutnya kita akan dapatkan pada ayat-ayat yang lain mudah-mudahan insyaallah ta'ala. Adapun kelanjutan daripada keterangan tafsir kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan insyaallah ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yakni berkaitan dengan fikih al-muyassarah. Sebagaimana sebelum kita masuk ke dalam kajian Al-Ustaz Abdullah Jakarta hafizahullah ta'ala, kita ambil sedikit keterangan yang berkaitan dengan fikhul muyassarah, yang alhamdulillah telah kita dapatkan keterangan-keterangan berkaitan dengan masalah taharah di awal-awal kitab. Selanjutnya kita akan melanjutkan keterangan tersebut.
yang kita sampai kepada keterangan, kalau saya tidak salah, dan tolong diingatkan kalau memang ada yang terluputkan, tentang bejana. Tentang bejana. Tentunya ketika kita membahas taharah, yang sebelumnya kita mendengarkan keterangan tentang air, tentang najis, kita tidak lepas juga mendapatkan keterangan yang berkaitan tentang bejana, karena air yang kita akan pakai untuk bertaharah ditempatkan di bejana. Bejana yang ada bermacam-macam, sebagaimana wujudnya hari ini. Namun apa-apa saja yang dibolehkan, apa-apa saja yang tidak diperkenankan, kita akan dengarkan insyaallah taala keterangannya di sini. Qala muallifuhu bab tsani fil aniyah fihi iddah masail. Berkata penulis tentang bab yang menyinggung dan membahas tentang bejana. Di sini akan kita dapati beberapa permasalahan. Namun yang pertama yang perlu kita ketahui, al-aniyah hiyal aw'iyah allati yuhfadhu fiha al-ma' wa ghairuhu. Namun yang paling penting dan paling pokok dari permasalahan aniyah ini, yang pertama adalah kita harus mengerti apa itu aniyah. Aniyah dalam definisinya, dia itu adalah aw'iyah, yakni semacam tempat, semacam bejana yang dimaksudkan untuk menjaga air dan yang sejenisnya dari apa-apa yang memenuhinya atau berada di dalamnya. Itu bejana. Sawan kanat minal hadid atau min ghairihi. Sama saja bejana ini adalah tembaga dari besi ataupun yang lainnya. Dan bejana secara umum, wal aslu fiha al ibaha. Bejana secara umum, semuanya secara umum al ibaha, secara umumnya bejana diperkenankan. Tentunya dalilnya liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di permukaan bumi ini semuanya untuk kalian. Khalaqa lakum, Dia ciptakan untuk kalian. Sehingga itu kata para ulama dengan ayat ini pula, dari apa yang Allah ciptakan semuanya ini hukum asalnya apa? Hukum asalnya boleh, diperkenankan. Itu yang pertama, hukum asal. Artinya selama tidak ada yang menerangkan dilarang, selama tidak ada yang mengatakan terlarang dari nas, maka boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Kapan ada larangan dari nas, baik itu Al-Quran, baik itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berpindah dari hukum asal boleh menjadi tidak boleh. Tapi ketika tidak ada, tidak boleh berpindah hukum dari hukum asal. Kalau ada orang mengatakan ini aqua tidak boleh, kita tanya apa dalilnya kok aqua tidak boleh? Karena air ini sudah dikemas begini-begini, kita katakan. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, perlu mendatangkan dalil yang mengatakan tidak bolehnya. Lalu lantas Anda mengatakan boleh, apa dalilnya? Kita katakan dengan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Ini dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia hukum asalnya. Kalau ini aqua berisi khamr,
Ketika ada seorang mengatakan ini tidak boleh, kita katakan kenapa tidak boleh? Dia mengatakan itu khamr, Allah larang, ini dalilnya. Maka yang tadinya diciptakan khamr juga adalah ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan apa semua yang ada di permukaan bumi ini. Tapi kenapa apa yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini dilarang dengan dalil yang khusus? Yang memindahkan dia dari hukum apa? Hukum asal. Paham? Jadi semua bejana hukum asalnya apa? Boleh. Mengatakan tidak boleh berisiko dengan mendatangkan apa? Dalil. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga yajuz istimal jami' al-awani fil akli wasyarabi aw wasyurbi. Wasair istimal إذ كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمانية لبقائها على الأصل وهو الإباحة. Karenanya boleh memakai semua bejana untuk makan, untuk minum, atau semua bejana untuk penggunaan apa saja. Karena bejana di sini suci dan boleh. Walaupun mungkin bejana tersebut dibeli dengan harga duit. Karena dia dengan hukum asalnya. Posisinya dia dengan hukum asalnya yakni ibaha, boleh. Kapan tidak boleh? Seperti apa yang kita katakan tadi. Perlu mendatangkan nas. Ma ada aniyad dzahab wal fiddah, kecuali bejana emas dan perak. Sekarang setelah dikatakan boleh, lantas dikecualikan kecuali bejana dan perak, maka akan muncul pertanyaan sebagaimana tadi kita katakan, kenapa tidak boleh? Adakah dalilnya? Maka jawabannya tentunya tidak boleh karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaitu sebagaimana akan disebutkan di sini, la tashrabu fi aniyatid dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian makan, minum pada bejana emas dan perak. Jangan makan dan minum pada bejana emas dan perak. Karena bejana emas dan perak tersebut bukan jatah kalian di dunia, bukan hak kalian. Tapi bejana emas dan perak itu adalah diperuntukkan untuk di akhirat nanti. Diperuntukkan untuk di akhirat nanti. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sehingga hadis ini menjadi tolak ukur kita bahwa bejana emas dan perak adalah apa? Haram. Tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula dalam hadis yang lain, alladzi yasrabu fi aniyat fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan bejana perak sebagai gelasnya ataupun tempat minumnya, maka akan perutnya nantinya dikocok dengan api neraka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adanya nas-nas tadi
yang berupa ancaman, berupa peringatan, maka terlarangnya menggunakan bejana apa? Bejana emas, bejana perak. Kalaupun dikatakan tadi itu adalah jatah atau haknya nanti di surga, maka urusan surga lain dengan urusan dunia. Apa yang di surga tersendiri, apa yang di dunia tersendiri. Nanti di surga kita tidak lagi mendapatkan hukum yang kita dapati di dunia. Berbeda. Siapa yang menyegerakan apa yang menjadi jatah bahagiannya di surga, dia segerakan ke dunia, maka dia akan mendapatkan ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi jatah bagian kita di surga, kita biarkan nanti kita dapatkan di surga. Adapun sekarang kita tidak memakainya, tidak menggunakan dan tidak melakukan atau mengenakan apa-apa yang dilarang tersebut. Kalau berkaitan dengan amalan kita tidak melakukannya, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Emas dan perak. Kalimat emas dan perak diinginkan dengan zatnya, emas dan perak, bukan dengan maknanya. Ada orang mengatakan dengan makna, berarti kalau emas dan perak dilarang, yang lain juga dilarang. Misalnya ada yang minum dengan berlian misalnya, atau minum dengan permata yang lain gelasnya. Maka karena tidak adanya larangan, dia dengan hukum asal. Yang diinginkan di sini zatnya emas dan perak. Selama itu emas terlarang, selama itu perak terlarang. Wallahu a'lam bissawab. Fahada nasfun jadi larangan di sini fa innahu yuhramul aklu wasyarabu fihi ma khassa duna sa'ir al-istimal. Di sini larangan berkenaan dengan makan dan minum. Adapun selainnya maka dia dengan keterangan yang lainnya. Misal emas, tadi dilarang makan dan minum. Misal emas dipakai. Kalau bagi laki-laki umat ini tidak diperkenankan. Kalau bagi perempuan umat ini diperkenankan. Perak dipakai. Bagi laki-laki umat ini diperkenankan. Demikian pula perempuan. Harus kita bisa bedakan larangan yang diinginkan yang mana dan mana yang tidak. Sehingga kalau untuk urusan makan dan minum, perak dan emas tidak boleh dipakai. Ini di luar makanannya. Pernyataan haramnya makan dan minum di wadah tersebut bukan menghukumi makanan. Bukan menghukumi makanan, tapi menghukumi wadahnya. Haram menggunakan wadah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Paham? Karena Islam ini datang dengan kesempurnaan. Sesuatunya ada hukumnya, segala sesuatunya ada hukum tersendiri masing-masing. Tidak boleh kita pukul sama rata dengan satu hukum. Wallahu a'lam bissawab. Fahada nasun ala tahrimil aqd wasyarabi duna sa'ir al-isti'mal.
fadalla ala jawaz istimaliha fit taharah wan nahyu am yatanawal ina al khalis aw mumawwih bidhahab wal fid aw al fiddah aw alladhi fihi syai' min adh-dhahab wal fiddah. Sebagaimana tadi telah kita katakan, yang dilarang makan dan minum. Adapun selainnya tidak, sehingga boleh di sini digunakan untuk taharah. Digunakan untuk taharah. Digunakan untuk taharah. Taharah yakni bersuci. Kalau untuk makan dan minum tidak boleh, tapi kalau untuk bersuci apa? Boleh. Mungkin muncul sesuatu yang mengganjal dalam benak kita. Kok ini dilarang, ini enggak? Padahal sama-sama kita menggunakannya untuk tempat yang kita butuhkan. Penempatan makanan atau penempatan sesuatu padanya. Maka kita menjawab wallahu a'lam bis-shawab wal ilmu indallah. Allah lah yang lebih tahu, segala sesuatu ilmunya ada di sisinya. Apa yang dilarang sami'na wa ata'na, apa yang dibolehkan sami'na wa ata'na. Kita tidak bertanya kenapa dan mengapa. Karena bertanya kenapa dan mengapa nanti membawa kita, menyeret kita kepada sifat-sifat orang-orang Yahudi yang akan disebutkan nanti dalam ayat di dalam surat tafsir Al-Baqarah nanti. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan larangan di sini terhadap emas ini mencakupi emas atau perak yang murni, emas perak. Emas atau perak murni. Kedua, atau yang dilumuri atau diper dengan emas ataupun perak. Ada yang murni atau yang dilumuri. Atau suatu yang ada campurannya dari emas dan perak, maka dilarang. Sehingga mesti kita kaum muslimin dengan bejana makan dan minumnya perlu berhati-hati dan memilih. Tidak kita mengikuti kehidupan serba modern atau kehidupan orang-orang yang berlomba dalam kekayaannya, kehidupan materialis. Dia bangga kalau menyediakan kepada tamunya apa yang mewah, kalaupun itu diharamkan, supaya tamunya pun mengatakan, wah hebat, pulang kita dijamu dengan bejana ini dan bejana itu, atau mungkin makanan ini, makanan ini. Ternyata itu adalah dilarang dan haram. Kita kaum muslimin harus berpegang dengan agama kita. Sebagaimana tadi kita katakan, apa yang dilarang kita katakan sami'na wa ta'na. Haram. Apa yang boleh kita katakan sami'na wa ta'na. Dan perlu kita ketahui, apa yang halal itu lebih banyak dari apa yang haram. Ini perlu kita ketahui. Mungkin diantara kita berpandangan, kita kaum mukminin ini banyak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, dilarang ini, haram ini. Waduh, kaya-kayanya semuanya haram. Sebetulnya kalau kita mau betul-betul mencermati, lebih banyak halalnya daripada haramnya. Kita ambil contoh. Yang haram jelas, dilarang ini, dilarang itu. Tapi yang halal, kita nggak pernah menghitungnya. Bab tentang dapur. Kita dapatkan yang dilarang di dapur adalah
minyak babi. Ya. Kita dapatkan yang dilarang di dapur adalah alkohol. Atau mungkin ada beberapa, hitungannya tidak sampai 10 jari mungkin. Tapi yang boleh di dapur dari garam, dari tetek bengek, ya panci, ya sendok, ya ulek, ya disebut semua yang halalnya. Maka kita dapatkan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ini bab dapur. Bab yang lainnya, halalnya lebih banyak. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah. Allah menghalalkan banyak sekali. Adapun keharaman suatu yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada permasalahan. Apa yang Allah haramkan di sini? Suatu yang sedikit, suatu yang sebetulnya tidak berat bagi kita untuk meninggalkannya. Lagi pula, kalau dari kalangan kita siapa juga yang mau beli apa? Bejana emas dan perak. Tapi kita mengerti hukum ini untuk kita ketahui, kita sampaikan kepada mungkin yang memiliki, dan kita peringatkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Adapun yang berikutnya, jadi yang dilarang tadi apa? Yang murni, yang dilumuri atau diter, lantas yang bercampur. Lantas yang berikutnya, hukmu istimal ina al-mudabbab bidzahab wal fiddah. Hukum memakai bejana emas dan perak. Hukum memakai bejana yang dipatri dengan emas dan perak. Terkadang bejana yang terbuat dari logam, tembaga ataupun yang lainnya mungkin, atau besi, itu mematrinya dengan bahan yang serupa, nggak mau nempel, nggak mau bersatu. Ketika disambung dengan emas ataupun perak, nyatu. Yang menunjukkan dua logam ini logam mulia. Maka bagaimana hukum dengan bejana yang ada patrian apa? Emas atau perak? In kana dhabba min ad-dab hurim istimal ina mutlaqan lidukhul tahta umumin nas. Amma in kana dhabba min al-fidda wa hiya yasira fa innahu yajuz istimal ina. Adapun kalau patriannya dengan emas, maka hukumnya tetap diharamkan. Karena masuk dalam keumuman nas. Masuk dalam keumuman nas tadi, dilarangnya memakai bejana emas dan perak. Adapun kalau patriannya dari perak, kita katakan tadi dua-duanya logam mulia yang sama punya fungsi, maka kalau dia dengan perak wahia yasiro dan juga patrinya sedikit, hanya sedikit saja, maka boleh menggunakan bejana tersebut karena hadis. Dalil dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, inkasara qadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattakhadha makana asy-sya'b silsilah min fiddah. Suatu waktu pecah bejana Rasulullah atau terbelah bejana Rasulullah, maka pada tempat yang retak dan terbelah tersebut dipatri dengan perak, dipatri dengan perak. Hadis ini menjadi
bagi kita bolehnya kalau digunakan dengan perak dan sedikit. Sehingga kita dapat faedah yang lain. Kalau tadi kita katakan segala sesuatunya hukumnya apa? Mubah, hukum asalnya mubah. Maka kita dapat faedah yang lain, bahwa suatu yang terlarang, dan kalau terlarang pasti hukum asalnya apa? Haram. Hukum asal yang terlarang itu haram. Ketika ada nas yang mengkhususkannya, maka dari haram berpindah kepada pembolehan dan pengkhususan. Sehingga kita mengatakan ini haram, lantas ada mengatakan tapi ini dibolehkan. Kita tanyakan, kamu mengatakan boleh, ini dalilnya haram. Apa yang mengatakan bahwa ini boleh? Dia mesti menyebutkan dalil. Mesti menyebutkan dalil pembolehan hal tersebut. Paham? Kita telah mendapatkan dalam majelis ini dua bentuk atau dua kaidah fikhiyah dalam pembahasan fikih, wallahu a'lam bis-shawab. Sehingga kalau emas secara mutlak tidak boleh. Kalau perak boleh, tapi dengan catatan sedikit. Bukan peraknya banyak. Kalau peraknya banyak nanti masuk ke dalam pelarangan tadi, wallahu a'lam bis-shawab. Pembolehannya pada makan atau minum atau semuanya? Antum, siapa namanya? Ahmad. Pembolehannya pada makan dan minum atau semuanya? Allah alam. Baik. Nah, al-ah yang baju hitam, siapa namanya? Yogi. Pembolehannya pada makan dan minum atau semuanya? Perhatikan soalnya. Pembolehannya pada makan dan minum atau semuanya? Pembolehannya pada makan dan minum atau semuanya? Boleh makan dan minum? Dan semuanya? Siapa yang bisa jawab? Jadi tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan kalau emas dan perak. Tidak dibolehkan pada emas dan perak. Paham? Saya balik soalnya tadi. Masalahnya kalau saya katakan pengharamannya pada makan dan minum semuanya, pasti bisa menjawab. Pembolehannya pada makan dan minum semuanya, pasti bingung. Nah, jadi tidak dibolehkan makan dan minum pada bejana emas dan perak. Pembolehannya hanyalah pada apa? Pada selain makan dan minum. Begitu ya, Ki? Baik, Ahmad. Barakallahu fikum. Nah, demikian dari keterangan yang bisa kita ambil pada bejana emas dan perak. Mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan keterangan kita tadi dan akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abdullah hafizahullahu taala dengan kitab Syarhus Sunnah kalau saya enggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.